Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin. Daraham. Alhamdulillah. Kumaha saurna? Tersenangkan terang saya mungkin untuk akuntansi. Saya guru multimedia di kelas 11 di kelas 11. Nama saya Muhammad Ishak. Mungkin di kesempatan ini saya dikasih amanah untuk menyampaikan tentang sejarah. Sejarah itu apa? Ya, kita belajar mengenang masa lalu. Apakah masa lalu perlu dikenang? Tidak. Kenapa kita belajar tentang sejarah masa lalu? Kita lihat mungkin kenapa peradaban tiap tahun itu selalu ada yang muncul, terus ada yang berhenti. Nah, kenapa misalkan sekarang negara adik dikuasai itu negara apa kira-kira? Negara besar sekarang apa? Apakah Indonesia, Singapura? Kita lihat kan sekarang mungkin negara yang sedang adik kuasa itu Amerika. Ya, kita lihat kenapa dolar kan di mana-mana. Jadi negara adik kuasa itu mata uang secara internasional kita pakai. Terus ekonomi menguasai. Mungkin Amerika hampir kalah oleh bersaing dengan Cina. Sekarang lagi naik-naiknya Cina dengan kekuatan ekonominya. Nah, itu untuk peradaban sekarang. Nah, kita lihat peradaban masa lalu, bagaimana suatu peradaban bisa hancur, suatu peradaban bisa muncul, dan ada juga peradaban yang memberikan cahaya, di mana ketika peradaban itu bobrok, peradaban itu manusia jahiliyah, muncul suatu cahaya yang dipimpin oleh seorang nabi kita yang bernama Nabi Muhammad SAW. Mungkin untuk materi sekarang, Bapak akan membahas sejarah Khulafaur Rasyidin. Nanti ada beberapa materi sejarah Islam, masa Khulafaur Rasyidin, setelah Khulafaur Rasyidin apa? Umayyah, Bani Umayyah, setelah Umayyah Abbasiyah, setelah Abbasiyah ada Andalusia, ya, Andalusia. Mungkin karena waktunya kurang, sebenarnya masih banyak peradaban Islam seperti Kesultanan terakhir Islam apa? Ottoman, ya, peradaban Ottoman Utsmani yang berada di Turki. Mungkin kalau kita lihat sejarah, kalian mengenal nama siapa? Sejarah. Ibnu Sina tahu? Usamah bin Zaid tahu? Nabi tahu? Nabi Adam tahu? Nabi Idris? Oke. Nabi Idris dari mana asalnya? Tahu? Justin Bieber orang mana? Lebih tahu Justin Bieber? Oke. Sebelum kita masuk ke Khulafaur Rasyidin, kita lihat dulu asal usul kita. Apakah kita menurut Darwin dari kerak? Mau gak kita berasal dari kerak? Ya. Tidak. Kata orang Barat, kita itu berasal dari kerak. Apakah kita percaya kita dari kerak atau dari Nabi Adam? Ya. Kita berasal dari Nabi Adam. Bagi yang pengen, saya mah pengen asalnya dari kerak, ya silahkan aja. Oke, kita lihat dulu 10.000 tahun yang lalu
kita itu dari mana. Oke, sejarah dulu. Apa sih asal kata sejarah? Sejarah, next panjang. Ada beberapa kata menurut kita itu sejarah, atau bahasa lainnya ada babat, hikayat, dongeng, gitu kan. Terus history itu menurut bahasa Inggris atau bahasa Yunani historia, atau bahasa Arab tarikh. Kenapa kita mengambil dari bahasa Arab? Sejarah itu dari bahasa Arab. Ya, banyak istilah, ada dongeng, ada legenda, itu menurut cerita yang benar tidaknya patut dipertanyakan. Jadi hanya dari mulut ke mulut, dari nenek moyang kita bercerita. Beda kalau sejarah, histori, tarikh, itu karena lihat dari manuskrip, data-data yang ada. Kita tahu kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Kutai, ya kan, kerajaan Demak, itu kita tahu dari peninggalan mereka. Kalau kerajaan Buddha kan ada candi, terus ada dan batu-batu kan mengisahkan sejarah kerajaan tersebut. Oke, kenapa namanya sejarah? Sejarah, ya. Sejarah atau histori. Sejarah berasal dari bahasa Arab syajaratun. Apa syajaratun artinya? Syajaratun, pohon. Syajaratun itu pohon. Nah, kenapa pohon? Karena pohon itu kan bercabang, ada ranting. Seperti saya, nama saya bisa tahu keturunan siapa. Seperti saya keturunan dari ibu Imas Masturo, putra Taryono, putra Saidah, putra Armila, terus putra Kasmin, Hasim, terus ke atasnya sampai ke Habib, ya. Sampai ke Raden Singacala, gitu. Itu kan sejarah. Seperti Nabi Muhammad, ayahnya siapa? Abdullah. Terus ayahnya Abdullah, Abdul Muthalib. Ayahnya Abdul Muthalib, Hashim. Nabi Manas, Qusay, sampai ke Adnan. Dari Adnan terus sampai ke Ismail dulu. Ayahnya Ismail, Ibrahim. Ayahnya Ibrahim, Azar. Saya menyebutkan Azar. Terus sampai ke Nabi Nuh, ada Syam, Hafiz, apa lagi? Terus ke Nabi Adam. Karena itu sejarah dinamakan syajaratun, pohon saling bercabang. Kalau histori itu penyelidikan, sama dengan tarikh penyelidikan. Coba apa artinya? Kajian tentang masa lampau. Jadi mempelajari masa lampau. Jadi masa lampau kita lihat, kita pelajari, ambil hikmahnya. Seperti kita nanti di Khulafaur Rasyidin belajar sejarah Abu Bakar. Kenapa beliau namanya Abu Bakar? Kenapa kita harus tahu tentang kenapa Islam bisa sampai ke Nusantara? Lewat perjuangan siapa? Ya, pada masa siapa Islam bisa sampai ke kita? Terus kenapa ada Wali Songo, gitu kan? Saling menyambung, saling berhubungan. Oke, next. Ya, sejarah itu syajaratun, pohon atau silsilah. Ya, contohnya ini next. Ya, Nabi Adam bapak manusia, ya, bukan kera seperti teori Darwin. Kita berasal dari kera. Ada Homo sapiens, Homo gitulah. Adam punya anak banyak, ada Sis, Habil, terus sampai ke ini, terus bercabang sampai ke menyebar ke Asia, Afrika, Amerika, Asia Tenggara, ke kita. Sampai sekarang, dulunya satu orang dengan istrinya Siti Hawa, sampai sekarang menghuni dunia ini, bukan semesta ini, 7 miliar, ya, sekitar 7 miliar. Mungkin ya bisa ini berapa orang? Ada berapa ratus, ya, 150-an mungkin. Dengan 2 orang ini, ada 1 orang sampai jadi beberapa bangsa. Next. Nah, perlu kalian ketahui, Nabi Adam kan berasal dari surga. Kalau Siti Hawa dari rusuknya, ya.
Kenapa perempuan itu suka bersandar di laki-laki? Karena berasal dari tulang rusuk laki-laki gitu. Jadi kenapa perempuan suka bersandar gini? Karena itu ceritanya. Nah, singkat cerita, Nabi Adam itu tinggal di surga karena dirayu oleh syaitan dengan kedengkiannya, merasa bahwa dia yang mulia. Allah menyuruh sujud, iblis, malaikat, hanya iblis yang tidak mau sujud dari kalangan jin, maka disebut syaitan. Karena itu Nabi Adam dihasut lewat istrinya. Nah, kenapa Nabi Adam bisa terhasut? Ya, Nabi Adam bisa terhasut karena tadinya kuat dihasut supaya makan buah buldi, sulit. Nah, akhirnya iblis tersebut merayu siapa? Istrinya, Siti Hawa. Nah, karena itu perempuan itu biasanya udah dihasut, usah digombal katanya. Ya. Dihasutlah Siti Hawa supaya makan buah buldi. Akhirnya Nabi Adam juga, karena supaya abadi di surga. Nah, ketika dimakan Allah marah, turunkanlah ke ini. Dulu masih ada dinosaurus mungkin, jadi belum ada penghuni, belum ada kalian di sini Pulau Jawa, belum ada masyarakat bangsa, suku-suku belum ada. Nah, waktu itu diturunkan ke dunia, tapi terpisah. Tidak sama. Nabi Siti Hawa di Mekah diturunkannya. Ini menurut satu riwayat ya. Nabi Adam di India, katanya di gunung tertinggi di Mount Everest. Nah, turun di sini. Selama 40 tahun mereka tidak ketemu. Bayangkan sepasang kekasih tidak bertemu, rindu tidak? Rindu. 40 tahun bayangkan. Mencari di mana Hawa, di mana Adam, di mana istriku, suamiku, selama berpuluh-puluh tahun. Satu jam oke kan kangen, ya 40 tahun. Ada yang menyebutkan 100 tahun. Bayangkan masih belantara, masih banyak hewan. Akhirnya Allah itu iba, terus ya takdir LDR. Walau wataya WhatsApp. Dipertemukan di mana kira-kira? Apakah di Madinah? Apakah di Ciamis? Apakah di Afrika? Nah, ketemunya di Jabal Rahmah. Tahu Jabal Rahmah? Itu di Mekah. Kalau kita ke Mekah, amin ya. Kalau kita nanti kita tahu Jabal Rahmah itu tempat bertemunya Adam dan Hawa. Saking senangnya ketemu, mungkin berhubungan gimana gitu. Disebut Jabal Rahmah. Jadi rahmah itu kan kasih sayang. Saking bahagianya, akhirnya di sini tinggal awal manusia di sini, pusat dunia. Okay, next. Nah, Nabi Adam dan Siti Hawa punya banyak anak. Ada Qabil, tahu kan kisah Qabil, kisah pembunuhan pertama. Terus ini pokoknya keturunannya menyebar di sini. Jadi pusat dunia itu awalnya di sini, ya. Bukan di Cina, bukan di Jepang, tapi di sini, ya. Ini disebut pusat peradaban tengah-tengah. Sehingga bakal awal ada banyak manusia menyebar. Karena ada di sini terus banyak menyebar Asia kecil. Di sini sekarang itu Irak ya, Irak. Terus di sini ada Yordania, Palestina, Israel, Mesir, Iran di sini, India, Turki. Oke, next. Nah, kita harus tahu dulu para rasul, nabi-nabi, ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Ini udah tahu aja. Sakaraos Bogor. Kalau ulul azmi, ya Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Kalau saya bahas kisah Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, waktunya mungkin berhari-hari. Jarak dari Nabi Adam ke Nabi Hud itu, Nabi Nuh itu 5.000 tahun. Ya, 5.000 tahun. Jadi kebayang bumi ini udah tua. Dari Nabi Nuh ke Nabi Musa itu sama, sekitar 3.000 tahun. Nah, sekarang ini udah tahun berapa? Dari Nabi Muhammad ke kita juga udah 1.400 tahun. Dari Nabi Muhammad ke Nabi Adam udah sekitar 10.000 tahun, ya, sangat lama sekali.
Oke, next. Nah, ini pusat awal peradaban dunia. Kenapa ada nabi-nabi dan rasul? Kan Nabi Adam dan Hawa punya banyak anak, terus jadi menyebar banyak penduduk. Nah, ketika banyak penduduk, maka akan terjadi apa? Masyarakat. Banyak masyarakat akan jadi wilayah. Ketika ada wilayah, ada peradaban. Nah, peradaban pertama di dunia, kerajaan pertama di dunia yaitu Mesopotamia, pernah dengar? Rumania. Nah, itu kalau pengen tahu kerajaan pertama di dunia itu apa? Yaitu kerajaan Rumania. Nah, di dia pusatnya. Nah, ketika ada kerajaan, ada suatu peradaban, di mana peradaban itu tidak menyembah Allah, tidak bertauhid, banyak menyembah berhala, maka diutuslah seorang rasul. Itu tugas kita ini di dunia itu untuk apa? Apakah hanya untuk hidup, makan, mati, terus gitu aja? Saya pertanggungjawaban. Kita hidup di dunia ini untuk ibadah, ya kan? Untuk sholat, puasa. Kenapa kita puasa? Ya karena perintah Allah. Kenapa kita zakat? Supaya kita ya mentaati ya rukun Islam, rukun iman, perintah dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, untuk yang mengesahkan Allah supaya kita ketika di akhirat nanti punya amal. Nah, terus di sini muncul peradaban Rumania dihancurkan, muncul Nabi, terus ada kerajaan Babilonia, sama juga tidak menyembah Allah, menyembah berhala, turunkan Nabi Ibrahim, terus hancur lagi ada kerajaan Akkadia, terus sampai ke sini ya kerajaan Firaun, kerajaan Mesir, kerajaan Heksos, kerajaan sampai ke kerajaan zaman Nabi Muhammad, yaitu kerajaan Persia dan Romawi, Bizantium. Oke, next. Nah, ini tahun Nabi Muhammad lahir ya. Kita masuk ke tahun di mana Nabi Muhammad Islam itu muncul. Nah, pada waktu itu negara dikenal ada dua. Negara apa? Negara Persia dan Romawi atau Bizantium. Nah, ini waktu itu masih banyak kabilah-kabilah. Kalau kita kan suku Sunda, suku Jawa, di sana ada suku Hawazin, suku Asani, suku Kinda. Nah, dulu itu dunia dikenal dua negara. Kalau sekarang ada berapa negara? 170 banyak lah. Kayak Malaysia kan banyak. Sekarang nggak kehitung. Dulu itu gampang. Sebutkan dua negara. Kita pasti menyebut dulu Persia dan Bizantium atau Romawi. Nah, nanti ketika Nabi Muhammad muncul, nah kerajaan ini ketika masa Khulafaur Rasyidin akan dikuasai kerajaan yang kuat. Ini kan bertahun-tahun selama 3 abadnya saling menghancurkan, pengen menguasai. Kalau Persia itu menyembah api, api Majusi. Kalau Romawi itu Kristen ya, Kristen. Oke, next. Nah, ketika waktu itu Mekah, jadi kenapa Persia dan Romawi tidak menguasai Arab? Karena itu kan gurun, waktu itu ya tidak diperhitungkan, tidak subur negara Arab itu. Tidak subur, karena itu banyak orang-orangnya yang berdagang ke Romawi, ke Persia. Nah, maka setelah muncul Nabi Muhammad di kedua negara tersebut, ya lahir pada tahun seberapa? 500, sekitar 570 Masehi atau 571 Masehi. Pada tanggal berapa? 12 Rabiul Awal, ya tahun namanya tahun gajah ya gitu. Kenapa dinamakan tahun gajah? Ya karena pada waktu itu pasukan gajah Abraha dihancurkan oleh burung ababil. Nah, maka dikenal dengan tahun gajah atau tahun kelahiran Nabi Muhammad. Next. Ya 571 Masehi. Oke, kembali. Nah,
masa Khulafaur Rasyidin nanti si kan waktu ketika Nabi Muhammad meninggal wafat, dapat menguasai Jazirah Arab, ya, Jazirah Arab. Nanti ketika masa Khulafaur Rasyidin akan menguasai kerajaan Kuwait ini, ya, kerajaan Kuwait. Mesti kita kenal lah Romawi, Kuwait atau Romawi. Pernah dengar Sparta, terus pokoknya terkenal kekuatan Romawi dengan pasukannya, Julius Caesar dan lain sebagainya. Persia juga sama dengan kekuatan pasukannya, tapi mampu dihancurkan oleh pasukan Muslim yang baru berdiri dengan pasukannya yang tidak banyak. Apa yang membuat mereka kuat? Ya karena apa? Bukan karena jumlah, bukan karena kekuatan, tapi karena iman. Ya karena iman kepada Allah, maka dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oke, next. Oke, kita masuk ke Khulafaur Rasyidin. Khilafah atau khalifah. Khalifah. Pernah dengar khalifah? Masih artinya khalifah. Ya, pemimpin atau pengurus. Sebenarnya semua kita adalah khalifah, pengurus di muka bumi ini. Jadi kita itu hidup di bumi ini mengurus apa yang ada sumber daya di alam ini. Kita mengurus tanaman, kita saling bersosialisasi, kita mengurus ternak, kita hidup di sini. Jadi pengurus bumi ini, ya. Tapi kalau di sini khalifah pemimpin, ya. Pasti setiap perkumpulan, setiap masyarakat, setiap organisasi, bahkan negara ada pimpinannya. Atau dalam skala kecil keluarga pasti ada pimpinan, yaitu ayah. Nah, kenapa Khulafaur Rasyidin? Rasyidin itu Rasyad atau ya bisa diartikan cerdas, atau Rasyidin yang mendapat petunjuk. Kenapa disebut mendapat petunjuk? Oke, next. Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin setelah Rasulullah wafat yang memimpin berdasarkan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kenapa 4 khalifah ini Khulafaur Rasyidin disebut Rasyidin? Karena mereka yang hanya mereka yang benar-benar sesuai dengan syariat Allah, sunnah dan ya berdasarkan Al-Quran. Gitu. Siapakah mereka? Next. Ada yang tahu siapakah mereka? Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, kesananya sudah tidak disebut Khulafaur Rasyidin lagi karena ya sudah memang disebut khalifah Islam seperti Bani Umayyah, Abbasiyah, tapi ya tidak semurni ini orang-orang ini karena mereka benar-benar sahabat Nabi yang benar-benar bersih, benar-benar apa yang ada perintahnya, kebijakannya sesuai dengan sunnah dan Rasul, sunnah dan perintah Allah. Oke, khalifah yang pertama siapa? Abu Bakar. Oke, kita lihat Abu Bakar. Next. Abu Bakar. Kenapa dinamakan Abu Bakar? Hah? Pernah dibakar? Abu Bakar As-Siddiq. Ya namanya sebenarnya bukan bakar. Bakar itu karena kalau di Arab itu selalu ada nama panggilan. Seperti di kita ada panggilan gitulah, landian atau sebutan gitu. Pasti kalian punya landian, punya panggilan. Sama bakar juga panggilan. Bakar itu gadis ya, anak gadis. Kenapa? Karena punya anak gadis yang bernama Sayyidah Aisyah. Jadi bapak anak gadis. Ya, di Arab itu misalkan seperti Abu Thalib. Itu nama aslinya bukan Abu Thalib, Abdul Manaf, tapi karena punya anak Thalib, anak pertama disebut Abu Thalib. Gitu. Ya Abu Bakar menjabat sebagai khalifah tahun 632 sampai 634 Masehi. Berapa tahun? 2 tahun ya. Abu Bakar menjabat khalifah 2 tahun. Next. Abu Bakar disebut juga khalifah Rasulullah atau pengganti Rasulullah, yang punya sebutan lain. Nama lengkapnya Abdullah
yang nama aslinya Abdullah atau Abu Kuhafa At-Tamim, ayahnya Kuhafa. Ya. Selisih usia dengan Rasulullah 2 tahun lebih tua. Meriwayatkan 142 hadis, ya gelarnya ada 2, As-Siddiq dan Al-Atiq. As-Siddiq kenapa? Beliau dikasih sebutan As-Siddiq karena selalu membenarkan apa yang Rasul ucapkan. Ketika Rasul mengaku jadi Nabi, Abu Bakar langsung percaya. Jadi karena selalu puncaknya ketika muncul nama As-Siddiq itu ketika Rasulullah Isra Mi'raj. Misalkan seorang manusia nih dalam semalam ribuan kilometer dalam waktu singkat, misalkan dari Mekah ke Masjidil Aqsa terus ke langit, percaya mau? Misalkan kalian pada waktu itu mau kan? Misalkan Roni, Abi ke Jakarta, sajam, Lumpang, mau percaya? Nah, waktu itu juga sama. Banyak orang yang udah memeluk Islam ketika tahu kabar Nabi Muhammad melakukan perjalanan malam hari dari Masjidil Haram ke dari Mekah ke Masjidil Aqsa, terus dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, yang tadinya udah punya iman jadi goyah, agak mungkin nih, nggak percaya, nggak mungkin dalam 1 hari bahkan ke langit. Abu Bakar langsung percaya, karena itu dinamakan As-Siddiq. Karena itu juga Isra Mi'raj muncul ada perintah sholat 5 waktu. Al-Atiq, gelar kedua Al-Atiq. Kenapa Al-Atiq? Ya, karena Abu Bakar itu punya wajah yang tampan dan juga selalu terdahulu dalam kebaikan. Itu arti dari Al-Atiq. Selanjutnya ini biodata Abu Bakar, terus pengangkatan sebagai khalifah. Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 11 Hijriah. Pada waktu itu kan Nabi Muhammad selain sebagai Nabi juga sebagai pemimpin, memang Rasul, sebagai pemimpin, sebagai orang yang dalam pimpinan agama, terus juga pimpinan politik. Ayat presiden, tapi juga seorang kiai. Mungkin pernah ya, Gus Dur kan, dia kiai juga. Sekarang ayah wakil kiai juga, Ma'ruf Amin. Nah dulu itu ya engkau presiden, engkau pimpinan umat, juga sebagai pemimpin politik. Nah itulah Nabi Muhammad. Ketika wafat, pasti kan butuh penggantinya. Nah waktu itu ketika dibentuklah, belum dibentuk, jadi terjadi selisih pendapat antara orang Muhajirin dan Ansor. Muhajirin itu orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau Ansor orang asli Madinah. Terjadi selisih pendapat siapa yang menggantikan Nabi Muhammad. Namun di Ansor mengajukan Sa'ad bin Ubadah, tapi di Muhajirin oge hayang musul Ali bin Abi Thalib. Nah, maka kata Umar, pokoknya jangan ada 2 pemimpin, bisa terjadi perpecahan pada waktu itu. Maka ada musyawarah antara para sahabat senior, para sahabat yang dekat dengan Rasulullah. Maka terpilihlah Abu Bakar sebagai khalifah. Okay, next. Terus apa saja yang dilakukan Abu Bakar setelah jadi khalifah? Nah, ketika masa Abu Bakar jadi khalifah, banyak nabi palsu, ya. Banyak para suku-suku, kalau di kita itu suku Sunda, suku Jawa, suku Bali. Nah, sama di Arab juga banyak suku. Kalau di Quraisy kan Nabi Muhammad dari suku Quraisy. Banyak kabilah-kabilah yang merasa dengki, iri. Jadi melihat keberhasilan Nabi Muhammad menjadi seorang pemimpin besar, maka muncullah nabi-nabi palsu dan orang-orang murtad dari beberapa kabilah seperti Aswad dari suku Baduy, Tulaiha dari Bani Asad, Malik saja. Terus banyak bermunculan nabi-nabi palsu yang pengen kabilahnya besar seperti yang dilihat oleh Nabi Muhammad. Okay, next. Karena itu Abu Bakar memberantas para nabi-nabi palsu itu. Terjadilah beberapa peperangan
dipimpin oleh Khalid bin Walid, Ikrimah, jadi menumpas para orang-orang yang murtad juga, yang tidak mau bayar zakat. Jadi banyak orang yang tidak mau bayar zakat karena merasa saya bayar zakat itu masa Nabi Muhammad saja, ketika udah meninggal bebas kewajiban saja. Padahal kewajiban umat muslim itu apa? Bayar zakat, ya kan? Wajib. Jadi ketika orang yang tidak mau bayar zakat mesti diperangi. Jadi Abu Bakar yang terkenal lemah lembut hatinya, ketika orang yang keluar dari syariat Islam jadi keras, jadi pokoknya memerangi mereka yang keluar dari syariat Islam. Nah, terjadilah beberapa peperangan, orang yang tidak bayar zakat, nabi palsu, dan orang-orang murtad ya diperangi. Oke, next. Nah, seperti yang terkenal nabi-nabi palsu pada masa itu yang besar itu Yamamah. Siapa nabi palsu di Yamamah itu? Ada yang dengar? Musa al-Kadzab ya, nabi palsu terbesar dari Bani Hanifah dari Yamamah. Karena itu Abu Bakar menyuruh Khalid bin Walid untuk berperang di sana. Nah, itu disebut perang besar karena banyak dari para sahabat yang penghafal Quran meninggal. Jadi syuhada di perang Yamamah tersebut. Dan Musailamah al-Kadzab juga mati ya di tangan Wahsy, yaitu seorang mantan budak yang membunuh paman tercinta Nabi Muhammad, yaitu Hamzah. Jadi dia terkenal karena membunuh orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad, paman Nabi, yaitu Hamzah, dan yang paling dibenci oleh Islam. Siapa? Musailamah al-Kadzab ya. Kenapa al-Kadzab? Karena pendusta ya. Pendusta, dia dengan ayat-ayat palsunya mengajak kabilahnya, jadi banyak yang ikut karena terhasut oleh ayat-ayat palsunya. Nah, karena itu banyak para penghafal Al-Quran yang meninggal. Al-Quran itu kan dulu tidak seperti sekarang mushaf. Dulu itu masih tercecer lah, ada yang dina batu, dina kulit, bahkan dihafal oleh para penghafal. Nah, karena makin sedikitnya para penghafal Al-Quran, maka Umar bin Khattab bilang ke Abu Bakar supaya membukukan, jadi mengumpulkan Al-Quran. Nah, pada waktu itu Abu Bakar tidak setuju karena atas bujukan dari Umar bin Khattab akhirnya dikumpulkan. Nah, dia menyuruh Zaid bin Sabit ya, seorang ahli Quran pada waktu itu, dibikin kelompok supaya membukukan Al-Quran. Sampai sekarang disimpan di Abu Bakar, terus disimpan di Umar. Ketika Abu Bakar meninggal, Umar meninggal juga, disimpan ke anaknya yaitu Hafsah ya. Terus ke waktu itu zaman Utsman ditulis ulang ya, kalau sekarang difotokopi, ditulis ulang terus disebarkan sampai sekarang ini ya dinamakan mushaf Utsman. Ya, pada waktu itu banyak mushaf yang berbagai versi. Nah, dibakar supaya dihilangkan lah, diganti dengan mushaf yang benar dari Utsman. Utsman ngambilnya dari Hafsah, terus yaitu berasal dari Abu Bakar. Oke, next. Nah, ini juga Suhail bin Hasanah ikut juga ke Yamamah. Tadi kan dipimpin oleh Khalid bin Walid, tambah lagi pasukan dipimpin oleh Suhail dan Ikrimah. Next. Nah, selain ke Yamamah juga Muhajir bin Umayyah menyerang ke Aswad, jadi nabi palsu juga di Yaman. Jadi waktu itu masa Abu Bakar banyak, jadi disibukkan masa kekhalifahannya dengan memberantas nabi-nabi palsu ya, dan orang-orang murtad. Oke, next. Oke, prestasi apa yang dimiliki oleh Abu Bakar semasa menjabat sebagai khalifah? Yang pertama, memerangi kaum murtad.
memerangi kaum murtad, mengatasi orang yang tidak membayar zakat, memberantas nabi-nabi palsu, dan pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Dan juga perluasan wilayah Islam. Oke, next. Pencet ya. Pencet ya, kembali. Nah, pencet ya. Stop. Pencet. Next. Nah, selain tadi memberantas nabi palsu, masa Khalifah Abu Bakar juga memperluas wilayah, ya, memperluas wilayah kemana? Tadi ini negara apa tadi? Persia. Lalu sini Bizantium atau Romawi. Nah, masa Abu Bakar mulai melakukan invasi atau ekspedisi. Ekspansi. Pokoknya kalau sekarang lagi ramai apa? Rusia ekspansi Ukraina. Maksudnya jadi mencaplok itulah, mengambil. Nah, beda dengan masa kekhalifahan. Itu bukan mencaplok suatu wilayah, tapi menyebarkan Islam. Ya. Yang tadinya wilayah yang dikuasai oleh Persia dan Romawi diajak. Jadi ajak yuk nyembah Allah. Ya, lamun alim nyembah Allah, lamun alim ke Islam, ya akan kami perangi. Kalau tidak mau perang ya boleh masih agama Majusi atau Kristen, tapi asalkan bayar jizyah atau bayar pajak ke kekhalifahan Islam. Gitu. Maka dia mengutus ke Irak, ke Persia oleh pimpinan Khalid bin Walid. Terus ke Suriah pimpinan tadinya Usama bin Zaid, terus oleh siapa? Next coba. Oh, ini dulu struktur pemerintahan Khalifahan Abu Bakar. Yang jadi khalifah Abu Bakar. Majelis Syuro. Majelis Syuro itu sekarang itu Majelis Permusyawaratan Rakyat, ya, kumpulan dari DPR. Para sahabat senior, ayat Zubair bin Awam, ayat Tolha Ubaidillah, ayat Abdullah bin Zubair, terus ayat banyaklah, Abu Ubaidah Az-Zarrah, ayat Ali bin Abi Thalib. Nah, wazir, terus ke bawahnya ada wazir. Wazir sekarang itu hakim, ya, atau lembaga eksekutif, hakim, lembaga yudikatif. Bendahara Abu Ubadah, sekretaris Zaid bin Sabit. Perlu kalian ketahui, Zaid bin Sabit pada waktu itu menjabat sebagai sekretaris kekhalifahan pada usia berapa kira-kira? Usia 15 tahun. Bayangkan usia 15 tahun menjadi sekretaris negara. Kalian berapa tahun? 17. Saya 28 tahun dan jadi negarawan. Jadi kalian ayat 15 tahun, 17 tahun. Ya, Zaid bin Sabit ahli Al-Quran. Dia itu umur 15 tahun pada waktu itu. Oke, terus di negara kekhalifahan Islam itu dibagi beberapa gubernur juga. Mekah dipimpin oleh Dr. Qasim, Taif, Utsman bin Abdul As, San'a. Jadi pasti namun negara besar dipimpin sendiri susah kan, harus ada perwakilan. Sehingga Indonesia kenapa dibagi-bagi provinsi supaya mudah ketika administrasi. Kan ada gubernur, ada provinsi, dibagi-bagi wilayahnya, ada Jawa Barat, ada Sulawesi, Sumatera, sama, supaya memudahkan untuk pengadministrasian. Nah, pada waktu itu juga sama, ini gubernurnya, ini wilayahnya. Oke, next. Oke, lanjut ke Umar bin Khattab. Ya, Abu Bakar menjabat 2 tahun. Dia meninggal jatuh sakit. Terus dilanjutkan, dia tidak menggantikan, diteruskan oleh anaknya, tapi mempercayakan kepada Umar bin Khattab menjabat dari 634 Masehi sampai 644 Masehi. Berapa tahun? 10 tahun, ya, 10 tahun. Oke, next. Umar ibnu Khattab.
Jadi kalau kalian lihat bin siapa, Khattab itu ayahnya, Utsman bin Affan ayahnya, ya. Lahir 14 tahun sesudah kelahiran Rasulullah. Jadi 14 tahun lebih muda daripada Rasulullah. Masuk Islam sejak tahun ke-6 kerasulan, ya. Sebelum masuk Islam, dia adalah seorang orator. Orator teh atau jadi yang ahli pidato. Ketika ada masalah di Quraisy, dia selalu tampil untuk menyelesaikan masalah. Misalkan beberapa kabilah terjadi perselisihan, Umar selalu ditunjuk untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena dia badannya tegap, namun lama Quraisy jegerna gitu lah, premana. Dia terkenal tuh ya sangar. Jadi ketika Umar jadi khalifah juga banyak yang tidak setuju karena wataknya yang keras. Punya gelar Amirul Mukminin dan Al-Faruq. Amirul Mukminin ialah pemimpin umat muslim, ya, amirnya umat muslim. Terus Al-Faruq, disebut Al-Faruq karena pembeda, bisa membedakan mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil. Ketika melihat yang hak, dia sangat membela. Ketika dia melihat yang batil, dia terdepan untuk memberantas kemusyrikan atau yang batil. Yang bisa kayak judi diberantas, kayak kemusyrikan, kayak kekufuran diberantas. Oke, next. Keislaman. Ya, kapan Umar bin Khattab masuk Islam? Nah, sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab itu orang yang pengen benar-benar membunuh Nabi. Jadi siapa sih Muhammad itu kan? Sebelum mengenal Nabi Muhammad, selalu terdengar kan Nabi Muhammad itu mengajak kepada Islam. Di Quraisy dikenal ya sebut orang gila lah, mengajak naon gitulah. Karena kan Umar itu ya sebagai preman aja, karena marah gitu sebagai orang yang jadi ayah Nabi Muhammad teh jadi kabilah teh jadi rame gitu. Nah, pengen membunuh Nabi. Sebelum ketika dia berniat membunuh Nabi, dari temannya dengar, "Ya Umar, tahukah kamu bahwa adikmu Fatimah bin Khattab masuk Islam?" Wah, dia langsung gerah padam, tidak jadi ke Nabi Muhammad, dia ke rumah adiknya Fatimah bin Khattab. Nah, dia masuk rumahnya, didobrak ya, di tajong pantona, terus ditampar adiknya, keraskan Umar, tampar sampai meringis. Terus suami Fatimah bin Khattab Sa'id bin Zaid juga dipukul. Nah, ketika dia mau marah lagi, dia dengar adiknya membacakan surat Toha, ya, Toha. Tahu apa Toha? Bacaannya ada yang hafal? Itu 10 ayat ya. Intinya Toha, saya juga lupa lagi. Jadi pada intinya isi ayat tersebut, Allah tidak menurunkan ayat Al-Quran supaya kamu menjadi susah. Setelah mendengar apa yang dibacakan oleh adiknya tersebut, Umar langsung tergugah hatinya, langsung terenyuh, yang tadinya keras langsung luluh. Akhirnya dia tertarik untuk masuk Islam. Ketika itu juga langsung menghadap Nabi. Pada takut sahabat yang kumpul dekat Nabi karena kedatangan Umar, bukan karena mau mengacaukan kajian. Waktu itu ada kajian jadi benar Nabi, datang Umar, dia langsung meluk Islam. Maka dikabullah doa Nabi, karena Nabi punya doa supaya masuk Islam 2 Umar, yaitu Umar bin Khattab dan Ammar bin Hisham. Yang masuk Islam ialah Umar bin Khattab. Ammar bin Hisham siapa? Ya, itu Abu Jahal, ya, Ammar bin Hisham. Dua-duanya orang yang terpengaruh, terpandang di kabilah Quraisy. Jadi ketika orang terpandang masuk Islam, maka penyebaran Islam akan mudah. Next. Apa yang dimiliki keutamaan Umar bin Khattab? Apa saja?
ialah orang yang dijamin masuk surga, asyarah mubasyarah atau as-sabiqun al-awwalun. Ya, sebut orang yang sebelum orang masuk surga. Tahu siapa saja orang yang dijamin masuk surga? Kalau tahu pasien 10.000. Asyarah mubasyarah, orang 10 orang yang dijamin masuk surga. Ayah Abu Bakar. Kenapa dijamin masuk surga? Ya karena begitu membela Islam, ikut perang Badar, pokoknya selalu melindungi Nabi. Ayah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, bukan laki-laki semua. Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Bilal bin Rabah, tidak. Ya, ini untuk hadis Nabi 10 orang. Sa'id bin Zaid, tadi suaminya Fatimah bin Khattab. Terus siapa lagi? Abu Ubaidah al-Jarrah. Nah, itulah 10 orang jamin masuk surga. Sangat sederhana dan adil terhadap rakyatnya. Jadi terkenal kisah Umar lah, pasti mungkin kalian selalu dengar. Ketika Umar jadi khalifah, banyak kisah-kisah. Di antaranya ketika malam hari melihat rakyatnya ayam kelaparan, seorang janda masak batu, terus dia kasihan gitulah, terus ngambil sendiri ke Baitul Mal untuk ngambil gandum diberikan kepada keluarga tersebut. Ada juga kisah surat Umar untuk Sungai Nil. Dan pada waktu itu Sungai Nil kering. Waktu itu Sungai Nil Mesir dipimpin oleh Amr bin As. Dia bilang waktu itu terjadi kekeringan, laporan ke Umar, Sungai Nil kering. Katanya Umar kirim surat ke Sungai Nil, bukan kumaha kirimnya. Sungai Nil, sungai dikirim surat. Bukan lewat doanya atau kumaha. Ya karena pakai gitu atau tidak ya. Takdir Allah yang tadinya Sungai Nil kering saat yang menjadikan kekeringan Mesir, ketika tahu surat dari Umar, ini lagi berair lagi itu ceritanya. Banyak kisah. Umar kepercayaan Rasulullah ya bersama Abu Bakar. Jadi saking jegernya juga setan oge sieuna. Ketika Umar jalan, setan halim karena saking itulah. Cenah malaikat mahimung karoge dibentak. Malaikat dibentak Umar katanya. Pendapat Umar juga banyak dibenarkan oleh Allah. Terus banyak turunnya ayat Al-Quran karena pendapat Umar atau kata-kata Umar bin Khattab. Okay, next. Nah, saking hebatnya Umar, ada penyair Ibrahim menggambarkan tentang Umar. Kalau kalian baca buku orang-orang terpengaruh di dunia, yang pertama Nabi Muhammad, terus Umar utama sabaraha, pokoknya kedua atau ketiga termasuk orang yang terpengaruh di dunia juga. Nah, di antaranya ya ayah orang Barat, Thomas Albert Einstein, terus dan sebagainya. Isaac Newton dan Newton. Banyak. Saya mengisahkan lewat syairnya saat utusan Islam melihat Umar di antara gembala yang digembalakannya. Jadi maksudnya apa? Ketika masa Umar ini Persia dikuasai, masa Umar ya. Namun kalian tahu kerajaan Persia yang sangat kuat, yang sangat besar, itu masa Khalifah Umar dikuasai ya, dipimpin oleh Khalid bin Walid waktu itu. Nah, ketika kesana Umar jadi Kisra kan namun kerajaan. Kalian pernah nonton Princess of Persia, pernah? Kerajaan Romawi. Taulah kalau kerajaan, rajanya mewah kan, permaisuri yang cantik-cantik, terus mahkota yang bagus dari emas. Umar mah ente. Jadi Umar mah jadi seperti para penggembala domba. Bayangkan pimpinan suatu negara besar
penampilannya sehingga jadi penggembala domba Sayyidina Umar bisa dibedakan karena pakaiannya sama. Ya saking takjubnya ya orang-orang pada masa itu. Orang Persia Majusi sangat takjub kepada Umar. Raja Persia memiliki benteng prajurit dan pelindung. Jadi raja-raja kaisar pasti kan gaduh prajurit. Namun presiden juga sama, pasti gaduh pelindung kayak pelindung gitu ya. Namun Khalifah Rasyidin itu tidak. Umar Abu Bakar tidak punya pelindung, tidak punya prajurit untuk melindungi dirinya. Yang melihat Umar lelap tidur, keagungan yang tinggi makna. Jadi lamun Raja Kaisar mau tidur di permadani terus yang mewah, Umar mah biasa, banyak beralaskan tikar. Dan itulah ini menggambarkan syair begitu takjubnya akan Umar bin Khattab. Oke, next. Pengangkatan sebagai khalifah. Ya, saat Khalifah Abu Bakar sakit, ia berpesan supaya Umar untuk menggantinya. Berwasiat menuju Umar. Ada beberapa sahabat yang keberatan karena sifat tegasnya, kerasnya, tapi di atas wasiat Umar telah diterima. Gitu. Kemudian dibayangkan menjadi khalifah kedua. Oke, next. Prestasi apa saja yang dimiliki oleh Umar bin Khattab? Pertama, mendirikan beberapa departemen. Kalau sekarang ada beberapa departemen, ada departemen agama, departemen pendidikan, kementerian lah gitu banyak. Pengadilan, ya, mengatur dan menertibkan sistem pembayaran gaji. Yang waktu itu belum jelas gaji berapa pejabat. Nah, pada masa Umar ditertibkan. Perluasan wilayah, ya, menguasai semua Persia dan sebagian Bizantium. Mendirikan Baitul Mal. Kalau sekarang itu apa ya? Jadi lembaga keuangan, ya, lembaga keuangan. Baru lama taya pajak, ayana ya zakat. Zakat kan banyak di pelajaran PAI kan banyak zakat, zakat harta, zakat apa. Terus di kita mah pajak, kan pajak banyak, ya, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, akuntansi ya kita tahu. Mencetak mata uang sebagai sarana manusia dan muamalah. Jadi ciri suatu negara besar pasti ada memiliki mata uang sebagai alat tukar masyarakatnya. Nah sama sekarang negara besar superpower itu Amerika. Kenapa? Karena banyak tiap negara melakukan transaksi menggunakan dolar. Kita beli minyak, kita kan beli Indonesia beli misalkan minyak ataupun apalah impor, pasti uangnya rupiah tuh, pakai dolar, ya, pakai dolar. Mencetak mata uang terus menetapkan penanggalan Hijriah. Nah, kenapa kita mengenal 1 Hijriah, 2 Hijriah? Nah itu masa Umar yang ditetapkan 1 Hijriah. 1 Hijriah, kenapa Hijriah? Dihitung ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, karena itu dinamakan Hijriah. Kalau Hijriah itu mengikuti perputaran bulan, ya perhitungannya. Kita kan puasa sesuai dengan Hijriah, perputaran bulan, jadi sesuai Masehi. Jadi kenapa kemarin ada yang beda 1 Ramadan itu kapan? Karena kan ada yang lihat bulan, ada yang fokus lihat bulan atau hilal, ada yang tidak sesuai dengan waktunya saja. Nah kalau Hijriah itu mengikuti ya bulan. Kalau Masehi mengikuti apa? Perputaran matahari mengelilingi matahari. Mengelilingi matahari. Kalau Hijriah bulan mengelilingi bumi, gitu ya. Kita next. Struktur pemerintahannya, ya Khalifah Umar bin Khattab, lembaga pengadilan, ya, hakim independen, terus majelis syuro, pastinya para sahabat senior yang benar-benar dekat dengan Nabi, yang ijtihadnya terus
nasihatnya atau kebijakannya benar-benar sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan sunnah Nabi. Sekretaris negara Utsman bin Affan. Nah, masa Khalifah Abu Bakar yang jadi sekretaris tadi kan siapa? Zaid ibnu Sabit. Nah, ketika masa pemerintahan Umar yang jadi sekretaris Utsman bin Affan. Departemen yang dibentuk ada kepolisian, terus ada pekerjaan umum, pertahanan. Jadi supaya negara stabil mesti dibentuk lembaga-lembaga kan, departemen. Misalkan kayak polisi, repot semua. Lumayan itu maling kayak polisi di rumah. Ya, banyak jadi hakim sendiri ya. Ayah lembaga pendidikan sekarang saya bendahara lembaga keuangan itulah supaya si negara itu stabil. Nah, pada masa Umar bin Khattab banyak wilayah provinsi kayak Madinah, Mekah, Syria itu di mana? Suriah ya, Suriah. Basrah itu Irak, Mesir, Palestina. Nah, itu wilayah pada masa Umar bin Khattab. Next. Perluasan wilayah. Nah, lihat, ini Islam ketika masa Nabi Muhammad. Nah, ini masa Abu Bakar ya. Nah, masa Umar ini bertambah luas. Ya, sebagian Persia dikuasai, sebagian Persia, terus sebagian Bizantium. Masa Utsman tambah lagi, semua Persia dapat dikuasai, ya. Dan sebagian semua Mesir. Khalid bin Walid menaklukkan Persia, ya, terkenal dengan perang Qadasiyah pada masa Khalid bin Walid. Terkenal Al-Ashad atau Saifullah, pedang Allah Khalid bin Walid itu. Ketika melawan Romawi itu pasukan seberapa panjang lawan perang Yarmuk kan? Kalau nggak salah 20.000 pasukan melawan 250.000 pasukan Romawi dapat dimenangkan oleh Khalid bin Walid ya, karena kecerdikan dalam strategi peperangan. Sa'ad bin Waqqas berhasil menguasai Irak, Amr bin As menguasai Mesir. Ya. Okay, next. Nah, ya perang Ajnadain, di antaranya perang berhasil dimenangkan oleh Khalid bin Walid dan di dua panglima. Pertama mengutus Yazid bin Abu Sufyan karena kurang pasukan. Ketika Khalid bin Walid berhasil menumpas pasukan Persia, diperintahkan oleh Umar untuk ke sana. Okay, next ada perang Ajnadain. Nah, ini ekspansi wilayah kekuasaan Islam masa Umar bin Khattab. Jadi ini beberapa ekspansi. Namun sekarang kan mengutus militer atau tentara, ya, ke Rusia atau Ukraina. Kalau sekarang dulu ke Iran, ke Persia, terus sini. Nah, ini jalur-jalur militer Islam, tentara Islam untuk bukan mencaplok ya, disebutnya futuhan, membebaskan suatu wilayah, suatu negara yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang zalim. Persia, terus di sini ada negara juga, apalagi saya Bizantium, next. Nah, berhasil semasa pemerintahan Umar bin Khattab sakia wilayahnya. Sekarang kan Yaman, Hadramaut, Irak, Mesir, sakia. Walaupun di sini juga ada kerajaan, tapi kurang dikenal. Sehingga kerajaan Cina, dinasti Cina, terus kayak Jepang, next. Nah, wafatnya Umar bin Khattab. Pembunuhnya siapa? Abu Lu'lu'ah, ya, seorang Yahudi mantan budak Mughirah bin Syu'bah. Dia merasa iri dengki kepada Umar bin Khattab. Jadi dia benar-benar pengen ya membunuh gitu, dengki dengan Islam, dengki dengan khalifah. Ketika Umar bin Khattab sholat, bukan di sujud, di kumaha.
Kayak seorang dulu terus berangsek masuk, jadi ngebacokan di masjid, dibunuh. 13 orang dan salah satunya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menuju jadi imam, ditusuk, bukan tusuk naon. Tak lama kemudian akan kehabisan darah, meninggal. Oh, ditusuk ininya. Jadi ketika banyak minum keluar darah wae. Jadi bukan Umar saja ya yang ditusuk, ya, ada 13 orang juga muslimin yang kena oleh seorang beragama Majusi, bukan Yahudi ya, beragama Majusi yang merasa dengki dengan Islam. Oke, next. Nah, ketika kematian Umar, jelaslah kekhalifahan butuh pemimpin. Jadi Umar tidak diganti oleh anaknya, tapi dia menyuruh beberapa orang supaya musyawarah, yaitu orang-orang yang dekat dengan Nabi, para sahabat senior. Di antaranya ada Abdurrahman bin Auf, Jubair bin Awam, Talha, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Dia menyuruh orang-orang tersebut supaya musyawarah, ya, diskusi untuk memutuskan siapa yang jadi pemimpin. Waktu itu Jubair bin Awam dan Talha lagi tidak ada. Terus Abdurrahman bin Auf mengundurkan diri, maka ada dua calon besar, siapa? Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Oke. Lahir di Thaif, ibunya adalah Urwa. Kenapa bisa masuk Islam? Karena ajakan dari Abu Bakar. Abu Bakar itu mempunyai keahlian dalam merayu, mengajak. Jadi dia lihai mengajak orang supaya masuk Islam. Menikahi putri Rasulullah 2. Dia mempunyai julukan, apa julukannya? Dzunurain, ya, 2 cahaya. Pemilik 2 cahaya karena menikahi 2 anak Rasulullah. Pertama Ruqayyah. Bukan sekaligus ya. Ruqayyah meninggal, terus menikah lagi dengan Ummu Kulsum. Terkenal sangat pemalu, sangat cerdas, tawadu dan dermawan. Utsman itu konglomerat, ya. Lamun sekarang mah jadi baheulana terkenal jadi seorang jadi bisnis pakaian, ya, bisnis pakaian. Jadi dikirim ke Syam, kirim ke sekarang mah ke luar negeri ya, kaya, jual sebagai saudagar kaya. 5 tahun lebih muda dari Rasulullah. Sebagai khalifah selama 12 tahun, mulai dari usia 70 tahun sampai 82 tahun. Okay, next. Sangat terkenal, sangat dermawan, ya, kaya raya. Kamu nayana kaya saha? Ayeuna kaya misalnya kaya Tanjung, terus kado rokok, jarum. Pokoknya sangat kaya. Dia pernah ketika terjadi perang Ghatafan, Utsman mengumpulkan 150 unta. Satu unta itu kalau sekarang kira-kira 100 juta harganya. Bayangkan 850 unta seberapa juta, 70 kuda serta 1000 dirham. Membeli sumur Roma milik suku Gifar. Jadi waktu itu umat Muslim harus ketika butuh air harus kembali ke orang Yahudi. Nah, cek Rasul sahal membanding beli sumur ieu, nanti Allah menghadiahkan surga. Maka waktu itu Utsman datang dan membeli 35 dirham. Kalau sekarang 11 miliar. Sumur tersebut katanya masih ada sampai sekarang. Pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta kepada kaum miskin, ya, pada saat musim kemarau. Okay, next. Nah, kapan pengangkatannya sebagai khalifah? Ketika Umar wafat, membentuk tim, diantaranya Utsman, Ali, Abdurrahman, Talha, Zubair, Sa'ad bin Waqqas dan Abdullah bin Umar. Jadi hanya mereka yang punya suara untuk memilih. Sekarang makan rakyat untuk nyoblos. Dulu itu hanya orang-orang yang ditunjuk. Jadi perwakilannya. Sekarang makan DPR.
Waktu itu Tolha berada di Madinah sehingga tidak ikut pencalonan. Abdurrahman mengundurkan diri. Terus ada keluarga besar Ali dan Utsman. Maka dipilihlah Utsman pada umur 70 tahun. Next. Prestasi apa saja yang dimiliki oleh Utsman bin Affan? Memperluas dakwah Islam, mengganti gubernur yang memisahkan diri setelah wafatnya Khalifah Umar, menyatukan umat. Nah, waktu itu ketika masa Khalifah Utsman bin Affan, wilayah kan semakin luas, ke Persia, ke Romawi, ke Italia, itu kan tidak pakai bahasa Arab. Nah, waktu itu terjadi kesalahan dalam pengucapan bahasa Arab, pengucapan ayat Al-Quran. Nah, karena dari referensi, karena lah beda logatnya atau beda hurufnya, maka beliau memimpin yang menyuruh supaya ditulis ulang Al-Quran. Jadi hanya dulu kan banyak selain mushaf yang dibikin pada masa Abu Bakar, ada juga banyak mushaf-mushaf. Kan para sahabat banyak diutus untuk mengajarkan Al-Quran. Mereka punya mushaf-mushaf tersendiri. Nah, supaya tidak terjadi perbedaan bacaan Al-Quran, maka Utsman minta izin ke Hafsah ya, yang memegang mushaf pas Abu Bakar supaya disalin ulang, lalu disebar ke 6 wilayah. Next. Oke, prestasi diantaranya, nah ini udah menguasai ke sini, terus mengekspansi ke sini, terus pada masa Utsman bin Affan, supaya kan ini daerah Romawi sudah dikuasai. Nah, pastikan orang Romawi dari barat pengen menyerang lagi. Nah, supaya aman, dibentuklah armada laut. Nah, ada armada laut pada masa Utsman bin Affan. Oke, next. Nah, ini masa sebelum Utsman. Nah, ini masa Umar bin Khattab, segini wilayahnya. Masa Utsman tambahan Persia, ke daerah Persia, Armenia, terus ke sekarang Libya ya, Libya. Oke, next. Terus membentuk para gubernur karena saking luasnya wilayah ya, supaya memudahkan administrasi, mengutus para gubernur, ini diantaranya. Oke, next. Nah, diantara para gubernur pada masa Utsman ini ada Abdullah bin Sa'ad, sepupunya Utsman, terus Muawiyah bin Abu Sufyan, sepupu Utsman, Sa'ad bin As. Nah, ini di Mesir, di Syam, Kufah, Bashrah. Nah, nanti orang-orang ini kan saudara-saudara atau keluarganya Utsman yang jadi dianggap nepotisme karena memilih saudaranya jadi gubernur. Terjadi protes gitu. Kenapa Utsman memilih saudaranya bukan ini? Jadi nanti ada terjadinya pembunuhan Utsman. Oke, next. Nah, pembagian pendistribusian mushaf Utsmani. Nah, sekarang ini kita pakai mushaf Utsmani ya, pada masa Utsman yang ada sampai ke belahan dunia. Waktu itu dikirim ke yang tadinya dari Hafsah, ikut 6 salinan di Mekah, Madinah, Basrah, Irak, dan Syria. Nah, ini mushaf Utsman. Jadi dulu itu Canaya Jabar JR gitu, masih Arab dulu. Oke, next. Nah, ini disebar ya sama. Oke, next. Tuduhan nepotisme ya, nepotisme itu apa? Jadi dianggap Utsman itu menjadikan keluarganya sebagai penjabat. Jadi banyak jadi ini karena orang Syiah tidak suka Utsman bin Affan jadi pemimpin, harusnya Ali, maka dia membuat fitnah Utsman itu orang nepotisme. Nah, pada itu terjadilah terjadi pemberontakan. Utsman menjawab dengan tuduhan itu, aku tidak mengangkat seseorang kecuali telah disepakati dewasa. Jadi Utsman itu bukan karena nepotisme, tapi karena dia emang ahli. Kan Utsman itu dari Bani Umayyah. Bani Umayyah orang sebelum pada masa Nabi itu terkenal orang yang ahli dalam berpolitik.
Jadi Utsman itu karena ngambil dari keluarganya sebagai pejabat karena emang punya pengalaman dalam politik, gitu. Ahli dalam administrasi, bukan karena pengen keluarganya jadi pejabat. Fitnah dilancarkan oleh Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi. Oke, next. Kayak bukti Umar itu bukan nepotisme, misalkan Muawiyah jadi gubernur pada masa Umar, ya. Utsman itu hanya melanjutkan, bukan karena dia yang mengangkat. Amr bin As ya digantikan oleh Abdullah bin Sa'ad di Mesir karena beliau juga mempunyai keahlian, dia sangat terpuji, profesional. Oke, next. Nah, kronologi terbunuhnya Utsman. Nah, karena fitnah semakin besar, Utsman terkenal karena nepotisme, maka terjadi pemberontakan. Nah, dari Mesir ada pemberontak, terus menuduh Utsman tidak adil, sewenang-wenang. Jadi wajarlah ketika ada pemimpin yang bijaksana, kerajaan makmur, pasti ada orang yang iri dan dengki, ya, ada yang menggulingkan kerajaan tersebut. Sama lah, suatu wilayah, suatu kerajaan ketika besar pasti pengen ada orang yang pengen mengganti, pengen merasakan kekuasaan. Nah, waktu itu pemberontak mengepung rumah Umar. Nah, Khulafaur Rasyidin itu tidak punya pengawal. Sama kenapa Umar bin Khattab butuh meninggal dibunuh syahid karena tidak punya pengawal. Sama Utsman juga tidak punya pengawal. Ketika para pemberontak mengepung rumahnya tidak ada pengawal. Jadi katanya selama 40 hari dikepung. Utsman itu tidak bisa keluar. Ali bin Abi Thalib memberikan saran supaya melawan pemberontak tersebut, tapi ditahan oleh Utsman supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Akhirnya Ali bin Abi Thalib sabar, ya, pada akhirnya mengutus anaknya juga supaya mengamankan. Singkat cerita, oke, next. Para pemberontak tersebut masuk ke rumah Utsman ketika Utsman katanya lagi mengaji, lagi baca ayat Al-Quran oleh seorang dibunuh besar. Pokoknya dia dibunuh ketika ngaji Al-Quran. Nah, akhirnya beliau wafat pada usia 82 tahun. Dia wafat oleh pemberontak, katanya dari orang Syiah. Oke, next. Nah, dilanjutkan oleh Ali bin Abu Thalib dari 655 sampai berapa tahun? 655 sampai 660 tahun, selama 5 tahun. Oke. Nah, karena terjadi pembunuhan pada Utsman, banyak pemberontak. Nah, pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib itu tidak kondusif, ya, tidak kondusif karena ya nanti akan ada perang saudara. Oke, sebelumnya, nah, Utsman bin Affan wafat dan digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, beliau lahir 10 tahun sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi. Jadi beliau masuk Islam pada umur berapa? 10 tahun. Nama Ali bin Abi Thalib anak dari, jadi awalnya lah sepupunya Rasulullah, anaknya dari Abu Thalib. Julukannya Abdul Hasan atau Abu Turab. Oke, next. Nah, ini silsilah keluarga dari Ali bin Abi Thalib. Kita tahu istrinya Ali bin Abi Thalib siapa? Fatimah Az-Zahra. Setelah Fatimah Az-Zahra meninggal, Ali bin Abi Thalib itu menikah lagi. Jadi banyak, katanya anaknya itu ada 20. Nah, dari Fatimah ini punya beberapa anak, Hasan, Husain, Zainab, Ummu Kulsum. Nah, kenapa ada Habaib, Ayah Syarifah? Ini dari Fatimah, dari Hasan dan Husain. Nanti akan ayah Habaib. Kita tahu ada Habib Rizik, Habib Lutfi, Habib dan lain sebagainya dari sini, ya, Habaib. Ini keluarga dari
Ali bin Abi Thalib. Ke sananya Abu Thalib, terus dari Bani Hashim. Oke, next. Keutamaan termasuk orang yang as-sabiqun awalun atau orang yang pertama masuk Islam. Jadi pengorbanan Ali pernah menggantikan posisi Nabi tidur ketika para orang Quraisy pengen membunuh Nabi, sangat cerdas. Jadi Ali itu terkenal kecerdasannya. Kata Rasul, aku itu gudang ilmu, Ali itu pintunya. Jadi terkenal cerdas. Jadi semasa Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali bin Abi Thalib itu sering menjadi penasihatnya. Oke, next. Pengangkatan sebagai khalifah pada masa Ali itu karena pemerintahan tidak kondusif, terjadi banyak pemberontakan. Dia memindahkan wilayahnya ibu kota kekhalifahan tadinya Madinah ke Kufah. Beliau menjadikan Kufah sebagai pusat ilmu pengetahuan pada masa itu. Oke, next. Nah, pada masa pemerintahannya beberapa provinsi meletakkan dasar-dasar ekonomi. Oke, masa Ali bin Abi Thalib itu Al-Quran yang tadinya tidak ada harokat. Nah, pada masa Ali bin Abi Thalib dibikin harokat supaya mudah dibaca. Dulu itu kan Arab gundul, itu hanya orang Arab yang bisa. Nah, sekarang sampai ke sini atas jasa pada masa Ali adanya ilmu nahwu pada waktu itu. Oke, prestasinya. Oke lah, next. Pada masa Ali ada perang Jamal karena waktu itu supaya orang yang membunuh Utsman dihukum, katanya ayat kalimat tergedalah, kita harus memaafkan. Jadi terjadi perselisihan, jadi terjadilah perang Jamal, terjadinya perang saudara antara para sahabat, mungkin karena fitnah. Ada perang Siffin juga, perang Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, nanti kekuasaan Ali bin next. Ali dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, seorang Khawarij ya. Ketika dia mau sholat dibunuh karena tidak puas dengan kepemimpinan Ali ya. Karena tidak puas, Ali di pemimpinannya dilanjutkan oleh anaknya Hasan bin Ali. Terus selama dia berpuasa selama 8 bulan, lalu diserahkan supaya tadinya terpecah belah umat Muslim. Nah, ketika Hasan bin Ali supaya pengen menyatukan umat Islam, menyerahkan kekuasaan ke Muawiyah bin Abu Sufyan. Maka waktu itu terkenal dengan Amul Jamaah atau Hari Persatuan. Nah, maka selesailah kekhalifahan Rasyidin selama kurang lebih 30 tahun. Lalu dilanjutkan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan mendirikan daulah dinasti yang bernama Umayyah. Nanti dilanjutkan Abbasiyah, dilanjutkan Andalusia. Oke. Saya cukupkan sekian. Dilanjutkan nanti Bani Umayyah. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.